Oke, balik lagi di podcast aku. Jadi kali ini gue lebih ke masalah bareng orang tua sih. Bukan cinta-cintaan lagi anjir. Gue sekarang ditemenin sama Iqbal lagi. Jadi gak usah perkenalan diri. Oke. Nggak lah, hari ini nggak ada perkenalan karena kalian udah tahu gua ya kan. Udah bosen tuh dengerin suara gua yang garing ya kan. Nah, hari ini lebih spesial karena gua bakalan jadi hostnya. Karena gini, kalau yang gua lihat Eri itu jadi hostnya itu kayak lemes gitu ya kan. Kayak udah abis ngapain aja lemes gitu ya kan. Makanya gua sekarang jadi host. Karena kalau gua jadi host gitu, kalian yang dengerin itu bukan makin lemes tapi makin semangat gitu. Jadi gua itu kayak kirim aura-aura positif ke kalian. Tenang, masih nggak negatif kok, yang positifnya. Bukan, gue kalau jadi host itu gue yang ngalamin, gue yang mengalami gitu loh. Jadi ya kali gue cerita. Jadi kalau misalkan gue yang jadi host kan gue yang cerita, karena gue yang ngalamin. Gini, seharusnya yang jadi host itu orang yang nggak pernah ngalamin dan dia kepo gitu. Nah, narasumber itu orang yang pernah ngalamin atau pernah dengar cerita sesuatu gitu, makanya jadi narasumber gitu. Nah, makanya kadang kan lu nggak mesti ngalamin sesuatu untuk jadi host, tapi lu punya kayak kekepoan di diri lu, penasaran lu dengan suatu masalah gitu. Jadilah lu jadi host gitu dan banyak bertanya gitu. Masalahnya gue yang ngalamin terus, makanya gue nggak cocok jadi host. Gue cocoknya jadi narasumber. Oke, jadi nextnya ini podcast seri gue yang pegang, jadi gue yang hostnya gitu ya kan. Nah kak, lu jadi narasumbernya aja tuh ntar. Iya, karena gue yang ngalamin. Yaudah, hari ini kita mau ngebahas tema apa nih? Dikekang sama orang tua. Nah, ngomongin dikekang sama orang tua nih, kita ngebahas dikekang sama orang tua. Gua itu dulu pernah sih dikekang sama orang tua, tapi apa ya? Palingan jangan pulang malam gitu, kayak jangan pulang jam 12 gitu, kayak di atas jam 12 itu jangan pulang kayak itu. Palingan gitu sih waktu SD sih, itu pun dikekangnya. Nah, lu sendiri pernah gak sih kayak lu dikekang, lu kayak dibatasin kayak misalnya nih, lu habis maghrib harus pulang kah, atau jam 12 itu pokoknya lu harus ada di rumah. Pernah gak sih digituin? Pernah lah, gue alamin sampai sekarang lah. Kayak orang-orang tuh bisa keluar malam, gue nggak boleh. Terus orang pada pulang sore biasa aja. Gue nggak dimarah sih, karena udah sering dimarah dulunya. Pulang sore main jam 5 nyampe rumah, terus dimarahin. Akhirnya kalau sekarang gue pulang sore kayak disumukin gitu mukanya, kayak kayak didiemin gitu loh. Jadi kita tahu kalau misalkan kayak gitu berarti dia masih marah, orang tua kita masih marah. Kadang tuh pengen kita ngerasain kayak orang yang bisa main sama orang agak lamaan dikit, bisa minum sama temennya, kayak have fun gitu loh. Gue gak pernah anjir bisa nginep tempat orang. Gue pernah nginep tempat orang itu cuma 2 kali, dan itu waktu ada acara apa sih kalau dulu kayak pensi gitu loh. Nah gitu, ada pensi waktu SMP. Gue nginep tempat temen gue satu desa, cuma kan kayak kita jualan gitu, jadi kita harus siap-siap. Makanya izin nginep boleh, karena kebetulan juga temenku itu dekat gitu, tahu orang tua, saling kenal orang tua gitu, jadi bolehin. Yang kedua waktu SMA itu sekali juga, berarti gue boleh nginep tempat orang lain, tempat temen cuma 2 kali, selebihnya nggak pernah. Gak boleh. Selagi bisa pulang kenapa harus nginep gitu.
Kalau nginep Padahal di kalau nginep di rumah pacar itu berapa hari gitu? mata anda, mana pernah gue minta tempat pacar. Gue aja gak punya pacar. Iya kah? Yalah. Nah, tadi lu bilang lu itu nggak dibolehin pulang malam. Emangnya batas waktu untuk lu pulang itu jam berapa? Bukan pulang malam. Iya mana pernah gue pulang malam. Orang gue gue keluar malam aja gak boleh. Gimana mau keluar malam? Gue misalkan kayak pergi pagi tuh, pulang ya jam 4. Kayak harus sudah sampai rumah, 4:30 sampai rumah. Kalau jam 5, setengah 6 pasti udah kayak disubukin gitu. Dan kalau misalkan gue hari ini keluar gitu, hari Sabtu keluar, berarti Minggu gue kayak canggung mau keluar lagi. Jadi harus ada jedanya, Sabtu keluar, Minggu enggak, Senin keluar gitu. Biar ya nggak dikata main terus gitu. Oke. Nah, selain dikekang nggak boleh nih, lu nggak dikasih kayak nginep di rumah orang, terus lu nggak dikasih kayak apa nih namanya? Tadi kayak lu bilang lu nggak boleh pulang malam gitu kan? Nah, selain itu lu pernah nggak sih dikekang dengan hal kayak lu nggak boleh pacaran nih, gitu? Iya, gue kadang suka iri gitu sama orang-orang yang punya orang tua care sama anaknya, yang ngebahas bukan tentang kayak pendidikan doang gitu loh, kayak permasalahan ya kalau remaja apa sih pasti ya ada lah kayak rasa suka-sukaan sama orang, sayang sama orang, kan wajar. Sebenarnya orang tua juga pernah muda, cuma nggak tahu sih kenapa sama anaknya kayak gitu, nggak boleh pacaran. Padahal gue udah kuliah ya hitungannya nggak kecil banget buat masalah kayak gitu. Emang baru maba sih, tapi ya walaupun masa nggak boleh. Ya gue akuin pasti orang tua ngelarang kayak gitu demi kebaikan anaknya. Cuma kita kadang pengen gitu loh punya orang tua yang bisa ngertiin kita. Jadi kita tuh nggak canggung buat cerita tentang masalah kita sama orang tua kita. Seharusnya orang tua kita tuh jadi teman buat kita yang bisa ngertiin kita. Cuma di sini orang tua kita tuh kayak apa ya? Kayak nggak bisa nerima perkembangannya kita. Jadi ya gue pernah tuh dibilangin naik motor, terus perjalanan sini kampus tuh kan 1 jam atau enggak 45 menit lah, 45 seringnya atau 30 itu kan lumayan. Terus dibilangin gak capek kan, berarti gak usah ngekos ya. Segitunya gue gak boleh ngekos, padahal gue udah kuliah loh, gak boleh ngekos, gak boleh jauh-jauh. Dan ya ampun, pengen sih kayak ngerasain gimana ya aku misalkan gue ngekos, kayaknya gue bebas aja. Gue aja gak boleh tidur malam, kalau ketahuan tidur malam digebrak tuh pintu. Pernah kan gue tidur malam, akhirnya itu digedor dan gue mesti main tuh. Ditarik earphone dari telinga gue, patah udah earphone-nya. Galak gak sih menurut lu? Menurut gua gimana ya? Mungkin didikan ayah lu itu kalau di mata gua, kalau dibilang salah enggak salah. Dia pengen ngejaga anak perempuannya gitu, biar nggak ada buaya yang datang gitu kan. Cuman sampai kapan sih orang tua itu bisa ngejaga lu gitu? Kan nggak selamanya nih sampai lu tua ayah lu bakal jaga lu gitu. Mungkin udah saatnya ya kan lu itu dilepas gitu. Nah, masalah lu bilang lu nggak dibolehin ngekos, mungkin gini, kadang kan faktor ekonomi mungkin gitu yang membuat lu nggak boleh di kos gitu. Kan lu sendiri mesti jadi beban orang tua nih, belum dapat duit apa-apa. Nah, makanya mungkin di situ.
Bukan juga, karena takut juga pergaulannya. Karena kan yang deket kampus itu kayak dosennya tuh pernah bilang di sini sering ada razia Satpol PP. Jadi kalau misalkan anak yang mau ngekos, carilah kos-kosan yang ibu kosnya itu memperhatikan kayak gitu. Dan udah dibilangin, gue kalau misalkan kuliah tuh nggak usah aneh-aneh, nggak usah deket sama cowok-cowok kayak gitu. Dan dibandingin gitu loh sama saudara gue. Saudara gue kan lulus tahun ini, terus tes CPNS, udah lulus sekarang anjir. Ya alhamdulillah sih. Cuma kayak dibandingin gitu loh. Lihat tuh si mbak bla 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 bla. Emangnya Kuliah nggak pernah langsung, maksudnya nggak dekat, nggak terlalu dekat sama cowok. Lah dipikir aku deket-deket sama cowok terus kah? Kalau aku aja nggak pernah bawa cowok ke rumah, nggak boleh. Gimana aku mau deket? Nah emangnya lu nggak pernah ngebandingin gitu? Misalnya nih, ayah lu lagi ngebandingin lu sama anak tetangga ataupun sama saudara lu. Kenapa lu nggak ngebandingin ayah lu sama ayah lain gitu? Kan boleh kan? Sama-sama ngebandingin. Auto coret kakak, mana bisa aku kayak gitu. Pasti jadi beban orang tua lo gua, makanya gua nggak berani. Ya tapi kan lu nggak disuruh lahir dari orang tua ini, lu nggak milih gitu. Jadi kalau harus dikekang mulu itu sebenarnya kalau gue pribadi itu salah sih. Karena gini, kadang lu sendiri gara-gara kayak gini lu pengennya bukan orang tua yang kayak gini, tapi lu dilahirkan gitu. Dan orang tua itu sebenarnya orang tua lu kan udah dikasih nih anak nih, berarti kan rezeki gitu. Nggak boleh dikekang gitu. Memang sih yang ayah lu bilang itu bener, cuman ada kata gimana ya, ini terlalu kayak privasi lu nggak ada lagi gitu. Maksudnya? Ya gini, ya privasi lu itu udah nggak ada lagi. Misalnya nih, lu mau ngobrol sama temen cowok aja, lu nggak dibolehin. Berarti itu privasi lu tentang pribadi lu udah diambil sama ayah lu. Iya, gue nggak boleh. Gue kalau misalkan teleponan sama cowok, pasti gue di rumah, di kamar atau enggak lagi di luar gitu, gue berani. Kalau misalkan kayak gue teleponan depan orang tua, nggak pernah gue anjir. Gue takut, karena gue emang udah nggak dibolehin buat pacaran tuh. Gak boleh buat deket-deket sama cowok dulu. Kecuali dulu bilangnya setelah lulus SMA, ya udah sana, bukan ya udah sana kayak sekolah yang benar. Waktu SMA tuh sekolah yang benar, gak usah aneh-aneh. Lulus dulu, udah lulus gue nggak ngapa-ngapain tuh. SMA gue nggak pacaran. Iya kah? Iya, gue Pacaran online? masuk SMA. Enggak, gue masuk SMA tuh putus, terus gue jadian lagi setelah lulus Desember kemarin, terus udah putus lagi. Jadi gini, Itu selalu backstreet dari orang tua, kadang iri lah. Kayak tadi tuh temen gue bisa cerita tentang cowoknya dia, kalau sekarang udah jadi mantan. Memang maksudnya tuh kayak sedih gitu loh, karena udah putus. Cuma orang tuanya tuh tahu, ya support aja tuh, pokoknya care banget lah. Kadang gue pengen sih ngerasain kayak gitu, tapi mesti pola pikirnya setiap orang tua tuh beda. Gue tahu orang tua gue kayak gitu karena kepengen gue nggak kenapa-napa, nggak aneh-aneh. Tapi emang kalau gue dibebasin dikit, gue bakal aneh-aneh gitu. Gue juga nggak bakal aneh lah. Gue mau ngapain? Karena gue juga suka di rumah. Gue juga bakal menjaga nama baik orang tua lah, nama baik keluarga. Tuh. Oke, jadi nih impian lu atau gimana ya? Lu pengennya orang tua lu gimana sih? Mana tahu nih kan orang tua lu dengerin podcast ini, setelah ngedengerin ini kan orang tua lu kayak, oh anak gue pengennya gini, seharusnya gue harus ngelakuin gini gitu. Gimana impian lu gitu untuk orang tua lu terhadap lu?
nggak ngebandingin gue sama saudara gue, karena saudara gue emang terbilang lebih cerdas dari gue, dan ya lebih dari gue lah, tapi lebih sering dibandingin gitu kan, nggak baik juga buat mental kita. Terus sebenarnya gue tuh pengen bisa cerita bebas, pengen bisa bercandaan sama orang tua. Gue sendiri ngobrol sama orang tua tuh jarang banget. Paling gue ngobrol sama emak gue, sama bapak gue kalau seperlunya doang. Nggak ngerti gue kenapa kayak gitu. Mamas gue, kakak gue, ya kayak gitu juga sama orang tua. Lucu. Kalau bahas orang tua tuh ada sedihnya. Kita pengen orang tua kita yang bisa ngertiin kita, bukan cuma pendidikan doang, masalah yang lain-lain juga, kayak temen lah. Kalau remaja ya suka, sayang, cinta, pacar gitu. Mereka juga pasti pernah muda, cuma ya maybe dijodohin kali mereka, gak tahu. Tapi mungkin gini ya, gue paham. Mungkin lu sekarang gak ngerti apa yang orang tua lu ngelakuin ya kan. Mungkin lu bakal ngerti ketika lu jadi orang tua. Tapi gini, sebenarnya ini cara ngedidik lu itu adalah cara orang tua lu dibesarkan. Tapi dan mereka kayak oke, ayah lu dididik dulu kayak gini. Pokoknya intinya lu sekolah, dapat kerja, baru kumpul uang kayak beli mobil, beli rumah, terus baru nikah. Nah mungkin orang tua lu itu dulu dididiknya gitu. Nah sekarang pengennya kayak gitu ke anaknya. Tapi ini zaman kan udah modern, kan udah berbeda itu. Mungkin orang tua lu ya belum ngerti gitu. Ya memang dulu bapak gue emang kayak gitu, dididiknya kayak gitu, suruh sekolah, udah selesai sekolah cari kerjaan baru nikah. Tapi nggak tahu sih dulu bapak gue fuckboy atau enggak, mana ngerti. Gue kan nggak pernah cerita. Kalau orang-orang kan kadang diceritain dulu mudanya gimana sama anaknya. Gue nggak pernah. Gue curhat aja. Curhat apa? Mana pernah gue curhat, ngobrol aja nggak pernah. Nah mungkin pesan-pesan terakhir nih untuk orang-orang tua, mana tahu kan di podcast lu nih ada yang dengerin tuh orangnya udah menikah gitu dan mau mempunyai anak nih. Pesan terakhir untuk para orang tua nih di rumah nih, apa nih terakhir untuk menutup ya podcast lu ya kan? Apa nih? Jangan terlalu dikekang, karena ngebatin juga pasti anaknya. Tapi ya jangan terlalu dibebasin juga. Jadi ya 50-50 lah. Jadi dibebasin tapi gak terlalu. Masih dipantau intinya. Gitu. Oke, mungkin ya sekian aja ya kan podcast dari Rizky Ulul. Mungkin lu bisa ambil dan menutup ininya podcastnya. Ya makasih udah dengerin podcast aku kali ini yang jauh dari kata bucin. Kita malam ini gak bucin ya, karena ini emang benar-benar yang aku rasain. Makasih dan selamat mendengarkan podcast aku di selanjutnya.